Renata Irmayanti dengan NIM 230415, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Jurusan Pengampu Insinyur Polri Airways Eskom Mkom. Baik, di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-9 dengan materi kita yaitu keamanan digital. Keamanan digital adalah cara melindungi diri, perangkat, dan data ketika menggunakan teknologi dan internet. Semua orang yang memakai HP, laptop, wifi, atau media sosial membutuhkan keamanan digital. Tujuan utamanya itu: 1. Mencegah data dicuri, 2. Mencegah akun diretas, 3. Melindungi privasi, 4. Menghindari penipuan online, dan 5. Menjaga agar perangkat tetap aman. Nah, yang pertama itu password dan autentikasi. Kenapa password penting? Password adalah kunci untuk membuka akun seperti Facebook, Instagram, email, dan lain-lainnya. Jika password bocor, peretas bisa mengambil semua data Anda. Yang kedua, cara membuat password yang aman. Password harus yang pertama memiliki 12 karakter, yang kedua ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga tidak menggunakan nama sendiri, tanggal lahir, pacar, dan lain-lainnya. Contoh amannya itu seperti ini: gunung merah dengan angka 2025. Nah, nanti kita kasih dengan kode yang lainnya juga. Yang kedua, malware atau ancaman berbahaya. Malware adalah program berbahaya yang bisa merusak HP atau mencuri data. Jenis malware dan penjelasannya. Virus itu merupakan merusak file dan membuat sistem lambat. Word menyebar lewat jaringan dan membuat internet lemot. Trojan terlihat seperti aplikasi normal tapi mencuri data. Spyware memata-matai aktivitas pengguna, misalnya mencuri password. Ransomware mengunci data dan meminta tebusan uang. Dan yang terakhir, adware menampilkan iklan berlebihan dan mengumpulkan data. Cara malware masuk ke perangkat: yang pertama, mengunduh aplikasi ilegal, yang kedua, klik link sembarangan, yang ketiga, membuka file email mencurigakan, dan keempat, browsing di website ilegal. Yang ketiga, privasi data. Privasi data berarti melindungi informasi pribadi agar tidak disalahgunakan. Contoh data pribadi yang harus dilindungi itu seperti nama lengkap, nomor HP, alamat, KTP, KK, SIM, password, rekening bank, foto pribadi, email, dan lokasi lain-lainnya. Yang kedua, cara menjaga privasi data. Yang pertama, jangan bagikan OTP kepada siapapun. Yang kedua, hindari posting foto KTP atau data penting. Yang ketiga, periksa izin aplikasi atau location, kamera, dan mikrofon. Yang keempat, jangan menggunakan wifi publik untuk login bank. Yang kelima, simpan file penting di cloud yang aman. Yang terakhir, jangan mengisi data sembarangan di situs yang tidak resmi. Yang keempat itu jenis kejahatan digital atau cybercrime. Yang pertama itu phishing, penipuan dengan mengirimkan link palsu untuk mencuri password. Contohnya tuh seperti pesan palsu, akun Anda akan diblokir verifikasi di link berikut. Yang kedua, hacking, yaitu akun diretas dan dikendalikan orang lain. Contohnya seperti IG atau WA tiba-tiba logout sendiri. Yang ketiga, penipuan online seperti online scam. Modusnya itu berupa seperti barang murah tapi tidak dikirim, dan investasi palsu, dan penipuan hadiah. Yang keempat itu cyberbullying, menghina atau merendahkan orang melalui media sosial. Yang kelima, carding, pencurian data kartu kredit untuk belanja online tanpa izin. Nah, yang kelima itu keamanan jaringan seperti HTTPS. Jika website menggunakan HTTPS, data antara pengguna dan website terenkripsi atau diamankan. Selalu pastikan link dimulai dengan HTTPS dan sekian-sekian. Yang kedua itu wifi publik tidak aman. Resikonya itu seperti data disadap, password bisa dicuri, dan virus menyebar. Solusinya itu jangan login ke mobile banking.
dan gunakan VPS bila perlu. Yang ketiga, antivirus. Antivirus berguna untuk yang pertama mendeteksi virus, yang kedua menghapus malware, dan yang ketiga melindungi saat browsing. Contohnya seperti Windows Defender, XP dan lain-lainnya. Yang keenam itu pengamanan perangkat. Yang pertama update sistem seperti perbarui OS berupa seperti Android dan Windows untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, kunci layar, gunakan PIN, password, pola jari atau lainnya. Dan yang ketiga, backup data. Tujuannya itu untuk menghindari kehilangan data saat HP rusak. Dan yang kedua, mengatasi serangan ransomware. Media backupnya itu berupa seperti Google Drive, OneDrive, hard disk eksternal. Yang keempat, hati-hati saat install aplikasi. Hanya install dari Play Store dan App Store. Hindari aplikasi tidak dikenal atau website ilegal seperti aplikasi modifikasi. Yang ketujuh, tips agar aman saat menggunakan internet. Yang pertama, jangan klik link mencurigakan. Yang kedua, periksa alamat email pengirim. Yang ketiga, gunakan password berbeda untuk setiap akun. Yang keempat, aktifkan WFA. Jangan menyimpan password di catatan HP. Matikan WiFi atau Bluetooth jika tidak digunakan. Hindari membagikan lokasi real time. Dan terakhir, gunakan browser yang aman. Adapun jejak digitalnya itu adalah rekam jejak aktivitas pengguna di internet yang tersimpan secara permanen. Pertama itu jenis jejak digitalnya itu yang kita unggah sendiri seperti foto di Instagram, komentar di YouTube, status di Facebook, dan email yang dikirim. Adapun jejak digital pasifnya itu tercatat otomatis tanpa kita sadari berupa seperti lokasi, riwayat pencarian Google, data yang terekam oleh cookies, aktivitas aplikasi di background. Adapun dampak jejak digitalnya itu dipakai untuk iklan tertarget, mempengaruhi reputasi online, dapat digunakan peretas dan sulit dihapus sepenuhnya. Tips meminimalkan jejak digitalnya itu gunakan incognito mode saat diperlukan. Kelola cookie dan history. Hapus postingan yang tidak diperlukan. Batasi akses aplikasi terhadap lokasi. Adapun etika digital. Etika digital adalah tata cara memperilaku yang benar di ruang digital. Etika digital meliputi 1. Menghargai privasi orang lain, 2. Tidak membagikan hoax, 3. Tidak menyebarkan konten sensitif, 4. Berkomunikasi dengan sopan, 5. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, 6. Tidak mengambil konten orang tanpa izin, dan 7. Menghormati hak cipta. Adapun keamanan media sosialnya itu 1. Risiko di media sosial. 1. Pencurian identitas. 2. Penipuan mengaku keluarga atau teman. 3. Penguntitan online atau stalking. Yang keempat, cyberbullying. Kelima, fake akun atau akun palsu. Kedua itu cara melindungi akun media sosial. 1. Gunakan verifikasi 2 langkah. 2. Sembunyikan informasi sensitif. 3. Kunci akun atau private mode. 5. Jangan bagikan lokasi real time. 6. Gunakan email dan nomor HP yang aman. Keamanan perbankan digital. Saat ini bank banyak menggunakan aplikasi digital sehingga keamanan semakin penting. 1. Jenis ancaman. Social engineering atau penipuan lewat telepon atau chat. Yang kedua, phishing melalui link palsu. Yang ketiga, aplikasi palsu mirip mobile banking. Yang keempat, transaksi ilegal. Yang kedua itu tips aman menggunakan mobile banking. Yang pertama, jangan bagikan OTP-nya. Yang kedua, pastikan aplikasi resmi dari Play Store dan App Store. Yang ketiga, cek kembali sebelum login. Keempat, aktifkan notifikasi transaksi. Yang kelima, gunakan jaringan internet pribadi. Adapun social engineeringnya
adalah teknik manipulasi manusia untuk mendapatkan informasi penting. Jenis-jenis social engineeringnya itu ada 5. Yang pertama itu phishing, link palsu untuk mencuri login. Yang kedua smishing, penipuan via SMS. Yang ketiga phishing, penipuan via telepon. Yang keempat pretexting, pelaku berpura-pura sebagai petugas resmi. Yang kelima baiting, menawarkan hadiah untuk memancing klik. Contoh kasusnya itu seperti telepon yang mengaku dari bank dan meminta OTP-nya. Yang kedua, link undian palsu. Dan ketiga, pesan paket tidak bisa dikirim. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.